Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita awali kajian pagi hari ini dengan baca Al-Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita masuk ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wa la hudan wa la kitabin munir. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. Baik, cukup kita ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaykum ni'amahu. Ayo. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaykum ni'amahu وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان
الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ Baik, kemarin kita sudah dari ayat berapa? 12 sampai berapa? 19 membahas tentang pesan-pesan dari Luqman ya. Yang pertama ada pesan ketauhidan dari ayat ke-13 itu bahwa la tusyrik billah. Ini pun diawali pesannya dengan larangan untuk syirik kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya berbakti kepada orang tua. Yang ketiga tentang akidah muraqabah ya. Ayat ke-16 itu bicara tentang muraqabah bahwa semuanya berada dalam pengawasan Allah. Kemudian ayat 17 tentang sholat, amar ma'ruf dan sabar. Kemudian yang ke-18 tentang akhlak ya. Jangan sombong karena ini sifat dasar iblis. Kemarin sudah saya sampaikan, kesombongan bisa menyebabkan seorang tergelincir dalam kemaksiatan kepada Allah. Saya kemarin sampaikan iblis itu sudah pernah bercakap-cakap langsung dengan Allah. Jadi iblis itu dihukumi kafir bukan karena tidak percaya kepada Allah, percaya secara zat bahwa Allah itu ada ya, tetapi masalahnya adalah kesombongan. Dan kesombongan itu menjadi sangat berbahaya karena apa? Batarul haq, bisa menutupi seorang dari kebenaran, wa ghamdun nas, dan meremehkan orang lain. Dan itu kalau orang sudah ada kesombongan nanti buntut-buntutnya banyak itu dosa-dosa yang lain ya. Kemudian berikutnya supaya hidup itu yang tengah-tengah lah, ya. Ayat 19 itu yang sedang-sedang, tidak berlebihan ya, digambarkan dalam bentuk jalan. Dan sebenarnya pesan-pesan atau pelajaran Luqman bukan hanya ini. Ini kan yang secara pokok yang muncul di dalam Al-Qur'an. Para ulama seperti Imam Al-Alusi dalam tafsir Alusi itu menyebutkan ada dalam hadis-hadis itu ada 28-an pesan-pesan Luqman. Kalau Thohir Ibnu Asyur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir itu malah mengumpulkan sekitar ada 70 pesan Luqman. Banyak banget itu. Jadi mungkin bisa dibukukan ya, pesan-pesan Luqmanul Hakim dalam Quran dan hadis. Itu berarti ada banyak sekali. Di antaranya yang saya kutip ini semuanya ada dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir ya. Pesan Luqman tentang masalah hubungan sesama dalam kaitannya hutang itu ya. Luqman mengatakan, "Ya bunayya iyyaka wad-dain, fa innahu dhullun nahar wa hammul lail." Wahai anakku, berhati-hatilah dengan hutang, karena hutang itu kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Ya kan wong nek utang kan metu isin maring sing utangi. Nek bengi juga gelisah, apa ning arep jatuh tempo ya. Deg-degan. Ya biasanya nek wis udah kepepet banget kan malah dia lebih galak daripada yang nagih utang. Di Indonesia itu kan sing duwe utang lebih galak kan sing diutangi gitu. Jadi menjadi sensitif dan ngomei.
Sama aja di jalan raya itu, saya di perempatan berhenti ditabrak wong, lah wongnya sing nabrak sing ngamuk-ngamuk. Kesu-kesu karo lunga, jadi itu tujuannya arep minggat gue. Yang numpak motor yang menang kayaknya, saya naik mobil susah itu. Terus dalam riwayat yang lain, la tukhifu anfusakum ba'da umniha. Jangan kalian takuti diri kalian setelah amannya. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma dzaka ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Qala ad-dain, apa? Hutang. Itu ya diperkuat dari sabda Nabi. Pesan Luqman berikutnya apa? Wa man sa'a khuluquhu kathura ghammuhu. Kata Luqman, barang siapa buruk akhlaknya, dia akan sering bersedih, gitu ya. Karena kalau buruk akhlaknya itu biasanya ya dia suka marah-marah, tidak pernah merasa cukup, ya selalu gelisah, gitu ya. Ya baik, terus pesan beliau berikutnya apa? Naqlus sukhur. Nah ini kata-kata hikmahnya ini. Naqlus sukhur min mawadiha aisaru min ifhami man la yafham. Memindahkan batu dari tempatnya lebih mudah daripada memahamkan orang yang tidak mau paham. Paham nggak maksudnya? Orang itu kalau udah dijelasin tapi nggak mau paham, itu sulit. Ya, lebih enteng memindahkan batu besar. Gitu ya. Jadi kadang-kadang begitu. Jadi masalahnya bukan orang tidak paham, tidak mau paham. Tuh, ya. Terus pesan Luqman yang lain, ini contohnya tentang kalimat hikmah juga. Ya bunayya, wahai anakku, la takun hulwan fatubla, wa la takun murran fatulfad. Masya Allah. Wahai putraku, jangan kau menjadi manis lalu engkau telan, dan jangan menjadi pahit lantas engkau muntahkan. Maksudnya apa? Maksudnya jadi orang itu ya aja apik-apik banget gitu loh. Ya ajak apikan engkau gampang dimanfaatkan orang lain. Tapi ya aja terlalu waspada, nanti malah jadi tidak bisa berbuat baik dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi yang sedang-sedang lah gitu. Karena orang apik-apik kayak pol gitu malah dimanfaatkan gitu. Jadi ya berbuat baik tapi deleng-deleng gitu ya. Jangan apa istilahnya bahasanya dewek, lugu gitu. Lugu ya. Berbuat kalau waspada ya jangan berlebihan, nanti jadi selalu suudzon, prasangka buruk. Karena ada ini kelompok-kelompok yang dia itu suka menjelek-jelekan kelompok lain, gitu kan? Akibat suka menjelek-jelekan antara mereka sendiri, iya, karena dia dengan menjelekkan itu seringnya mencari kelemahan kelompok lain. Akhirnya sesama mereka sendiri saling mencari kelemahan dan akhirnya pecah-pecah gitu, saling mentahdir. Itu ya akhirnya ya gampang pecah itu. Ya saya tidak menyebut kelompok mana lah, tapi wis paham bok maksudnya. Ya apa tidak mau paham? Jadi ada kelompok yang merasa paling benar mlebu surga dewek, lainnya salah, paling sunnah, paling Quran hadis. Ya mereka dengan kalau ada ustadz ngisi pengajian, kalau bukan kelompoknya itu bukan didengarkan baiknya, dia cari apa? Jeleknya, dan nanti dia ungkap jelek-jeleknya. Akhirnya sesama mereka juga pecah sendiri, maka pecah terus gitu. Saling mentahdir sih. Gitu. Jadi nggak ada benar-benarnya pokoknya. Kalau orang lain harus jadi orang. Anehnya mereka mengharamkan taklid, mereka sendiri taklid sama orang-orang tertentu. Lah ini yang naudzubillah lah, kita mudah-mudahan jangan begitu. Artinya kalau terlalu waspada malah jadi kayak gitu. Gitu ya. Jadi sama orang protek tapi jangan berlebihan itu. Mendidik anak yang mendidik tapi jangan berlebihan. Nanti anak jadi orang yang ngapa-ngapa gitu. Kan dulu istilahnya begitu. Jadi belajar sepeda rolih, mau kenang ruji ya. Belajar ngelangi rolih mau tenggelam gitu. Arab dolan karo wong desa aja mongko ketularan sing orang kena. Ya sendiri bocah ora enggak ngapa-ngapain akhirnya kalau terlalu berlebihan begitu. Jadi harus tengah-tengah lah, harus sedang-sedang ya, diberi kepercayaan begitu. Ya, saya pernah itu kemutan. Afif itu pulang nangis. Kenapa kamu? Itu dinakalin sama itu. Kamu berani nggak? Berani, sikat gitu. Wow. Itu saya nggak ikut-ikutan. Masa saya ikut-ikutan, itu urusan anak. Kalau saya ikut-ikutan, dia sih nakali anakku. Oh, dia. Ya bocah jadi merasa terlindungi, biarin aja. Tapi pernah juga, berani nggak? Enggak, gede pak, ya udah masuk. Saya bukan ngajarin berantem, cuma maksudnya
Saya ya urusanmu selesaikan sendiri, jangan nyong melu gitu. Ya mungkin anak saya pulang wadul minyong pengennya nyong rewangi, saya enggak lah, itu urusan anak, biarin aja gitu kan. Hah? Kurang orang Pak Hamid. Gitu. Jadi begitu ya. Jadi tidak overprotection. Jadi yang sedang-sedang lah. Gitu. Kalau belajar juga begitu. Kadang kalau kita terlalu itu malah jadi penyakit. Dulu kan ada yang diruqyah itu karena dia kemapa-ngapa takut. Keluar rumah takut gitu. Terus naik motor mbok tiba. Naik pesawat terbang mbok ya jatuh. Naik kapal mbok tenggelam. Wis dene orang ming ndi. Nang omah pun mesti mbok gempa. Jadi itu gangguan, memang gangguan mental ya. Kalau udah begitu itu mengerikan gitu ya. Sama ayo ana sing orang bojo-bojo anak gitu. Lah bojo karek mbok kae iki ya sedene orang bojo bae lah gitu ya. Jadi insyaallah ya para jomblo enggak usah saling menepuk, biasa saja. Kan begitu. Enggak akhirnya orang bojo-bojo gitu. Karo kae mbok ora cocok karo ki mbok liya langka sing cocok lah itu. Kabeh ya dicocok-cocokna. Ya jenenge bojo ya kayak gue, namanya disebut apa? Zauj, pasangan itu. Ya pasangan itu kan karena saling melengkapi. Ya jadi kalau sama ya nggak bisa, mesti ada beda-beda gitu loh ya. Halo, rongokna ge. Kayak sing jomblo-jomblo ge. Ya, masa mau jadi jomblo tangguh, jangan lah ya. Laki-laki kok gitu ya. Iya, mau kedisitan maning karo Mbah Marijan. Baik. Terus ayat beralih. Ya, sekarang ayat beralih ke apa namanya? Tentang kerububiyahan Allah Ta'ala. Alam ya. Apakah, lam tidak, artinya bukankah. Apakah tidak, tarau, kalian melihat. Kalau taro tanpa wawu alif, kamu ya. Kalau ada wawunya berarti itu wawu jamaah, menunjukkan banyak ya. Kalau depannya ta berarti kamu, kalau depannya ya berarti mereka. Ya itu gitu, sederhananya begitu. Tidakkah kau melihat anna, bahwasanya Allah itu sakhara, telah menundukkan, maksudnya memudahkan, lakum, untuk kamu wahai manusia, ma apa-apa fis samawat, yang ada di langit-langit, wa dan ma apa-apa fi, yang ada al-ardi, di bumi ya. Wa dan asbagha, telah menyempurnakan, alaikum, atas kalian, ni'amahu, nikmat-nikmatnya. Ni'amun itu jamak dari ni'matun. Zahiratan, baik yang lahir, wa batinatan, maupun yang batin. Para ulama mufassir menyebutkan yang dimaksud nikmat lahir itu ada dua. Satu adalah nikmat duniawi. Jadi nikmat lahir duniawi ya disebutkan dari arba'un minas sa'adah itu. 4 kebahagiaan dunia dalam hadis sahih disebutkan. Satu, az-zaujus sholih, suami atau istri yang baik, itu nikmat dunia. Yang kedua, al-jarus sholih, tetangga yang baik. Yang ketiga, al-maskanul wasi', rumah yang lapang. Saya sudah pernah sampaikan, rumah lapang itu tidak harus besar, tapi sing betaih. Rumah yang betaih itu ukurannya rumah yang bisa semakin meningkatkan kualitas kebaikan kita kepada Allah. Jadi saya sudah pernah sampaikan kan, rumah yang baik itu di dalamnya harus bisa menjadi masjid kedua, bisa menjadi madrasah, bisa menjadi apalagi bisa menjadi benteng, hasten, gitu ya. Rumah menjadi masjid kedua karena rumah harus didirikan ibadah. Jadi afdhalus sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah, sebaik-baik sholat seorang itu di rumahnya, kecuali sholat wajib. Gitu. Jadi sholat sunnah itu afdhalnya di rumah. Rasulullah SAW aja itu kalau tahajud tidak di masjid. Ya, beliau itu tahajudnya di kamar beliau. Padahal rumah beliau sebelah masjid itu. Dan kamar beliau sangat sempit. Dalam riwayat sampai kadang-kadang beliau itu kalau sholat tahajud harus menyingkirkan kaki istrinya yang lagi tidur kalau mau sujud. Jadi kalau mau sujud kakinya disingkirkan. Nanti kalau bangun sujud dibalikin lagi itu. Dan itu yang menjadi dalil bersentuhan kulit suami istri tidak batal. Ya, karena Rasulullah dalam sholat pun menyentuh kakinya Aisyah.
Tuh, dalam beberapa riwayat Rasulullah juga kalau mau masjid kadang-kadang mencium istrinya dulu. Jadi nggak apa-apa. Jadi kayak Pak Yoko kan mari masjid nyium Bu Yoko di situ. Nah, saya ke masjid dulu sayang. Yeah. Nyong ngomong iku derajat nunduk. Kenapa Jat? Boleh saja gitu ya. Jadi itu rumah yang lapang. Yang kedua termasuk didirikan sholat-sholat sunnah. Tadi dalam hadis disebutkan ij'alu ba'da sholawatikum fi buyutikum. Jadikan sebagian sholat-sholatmu dikerjakan di rumah-rumahmu. Maksudnya adalah sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat apa? Sunnah itu. Nah, kalau tarawih gimana Ustadz? Ya kalau tarawih karena hubungannya dengan jamaah. Ya itu memang pernah dilakukan Rasulullah. Rasul itu besok ini saya jelaskan tentang sholat malam ya, besok hari Ahad. Jadi sejarahnya itu Rasulullah ketika Ramadan sholat di masjid. Ya sholat sebenarnya dia untuk memberi teladan. Itu ternyata yang makmum banyak. Besoknya banyak lagi, besoknya full lagi, besoknya Rasul tidak keluar lagi. Ditungguin gitu, sampai Rasul ini jam udah ngumpul semua. Enggak, silahkan kalian sholat sendiri-sendiri, karena aku khawatir nanti dianggap wajib. Itu sahabat. Karena pada zaman waktu itu imannya Masya Allah gitu. Jadi orang tidak disuruh masuk sholat. Pada zaman Umar bin Khattab ini, mulai Umar itu melihat keanehan. Sholat kok di masjid ngelompok-kelompok, ketelung wong, 5 wong, 7 wong, dewek-dewek. Akhirnya sama Umar bin Khattab sudah jadikan satu. Imam pertama dalam sholat tarawih bersama adalah Ubay bin Ka'ab. Siapa? Ubay bin Ka'ab itu salah satu ahli qiraat bacaan Al-Quran. Gitu. Jadi Ubay suruh menjadi imam. Nah setelah itulah mulai sampai hari ini sholat tarawih secara berjamaah gitu. Dan sholat tarawih itu kan ada 3 waktu. Atamah itu antara Isya sampai sepertiga malam pertama. Kedua nisful lail, pertengahan malam. Ketiga sulusul lail, sepertiga malam terakhir. Kalau bicara mana yang paling afdal, sepertiga malam terakhir secara personal. Tapi kalau berjamaah untuk memudahkan masyarakat awam ya waktu atamah. Tuh, makanya sebenarnya kalau bagi orang yang sudah biasa tahajud terus tarawih, kemarin di Kultum sudah saya sampaikan, itu sebenarnya mantan mudun gitu aja. Karena dari yang sepertiga malam terakhir itu yang utama menuju waktu atama gitu ya. Tapi dia dapat keutamaan berjamaahnya di dalam masjid. Karena kalau dalam hadis disebutkan man shalla, barang siapa salat malam berjamaah bersama imam, maka dia mendapatkan pahala semalam suntuk. Seperti salat malam semalam suntuk gitu ya. Dalam hadis lain juga kalau orang sholat isya berjamaah di masjid, dia mendapatkan pahala seperti sholat setengah malam. Berarti sholat wajib maksudnya. Dan bila sholat subuh berjamaah, dia mendapatkan setengah malam. Maka kalau orang isya dengan subuh berjamaah, seolah-olah sepanjang malam dia sedang sholat itu. Dan sholat terus, apalagi ditambah sholat lail berjamaah bersama imam. Itu salah satu keutamanya sholat sunnah berjamaah juga dapat keutamaan seperti itu. Baik ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Rumah yang lapang. Yang terakhir apa? Al-markabul hani. Kendaraan yang nyaman gitu. Jadi kendaraan itu bukan hal yang mewah tapi sebagai sebuah kebutuhan. Ya, Nabi juga punya onta yang bagus namanya onta Qaswa namanya itu, yang jalan dari mana Madinah sampai Mekah untuk apa? Untuk haji. Itu sangat kuat. Jadi itu empat kebahagiaan dunia. Suami yang baik atau istri yang baik, tetangga yang baik, rumah yang lapang, bukan harus besar ya, tapi yang lapang gitu. Yang lapang itu yang menenteramkan, yang membawa kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah, tadi saya sampaikan. Yang di dalamnya dibacakan ayat Quran, terus apa lagi? Sholat gitu. Karena la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Fa inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan akan kabur dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya itu maksudnya kalau rumah sering dibacakan ayat Al-Quran, insya Allah tidak ada setan yang mendekat. Ya, jadi kalau setan tidak mendekat, insya Allah munculnya keberkahan malaikat mendekat.
Gitu ya, rumah, terus rumah sebagai madrasah, sebagai apa? Sebagai tempat belajar. Makanya rumah ya menjadi tempat belajar yang kedua. Ya, setelah masjid, rumah gitu. Kalau sekolah-sekolah apa? Sekolah-sekolah formal itu kan sebenarnya pendidikan sekunder ya. Karena tanggung jawab pendidikan ada di orang tua. Baik. Kemudian yang kedua apa? Dari nikmat lahir itu ada dua tafsirnya. Satu apa? Nikmat dunia. Yang kedua nikmat akhirat. Nikmat lahir, nikmat akhirat itu apa? Kalau kita diberi kesempatan umroh, kesempatan apa? Haji, bisa menunaikan zakat, itu nikmat lahir agama. Kemudian batinah. Batin, ya. Nikmat batin juga ada dua. Ada yang bersifat apa? Duniawi dan ada yang bersifat ukhrawi, ya, atau agama. Ya, yang bersifat duniawi, nikmat batin itu apa? Halo? Kamu kurang ngantuk sih? Jam biru lagi. Hah? Sahur kewargen apa? Nikmat batin yang bersifat duniawi, ya merasa aman, tenang gitu. Ya, jadi tenang gitu, terus guyub rukun gitu, terus ya begitulah, itu nikmat apa? Duniawi gitu, nikmat duniawi. Terus wedhus wis cukup mangsane disembelih terus dibakar bareng karo tanggane, itu nikmat dunia. Itu batin dan lahir. Itu lahir dan batin. Kayaknya wis suwe banget ya. Ya. Selawas banget ya. Ya, kayaknya kowe wedhus tanggaku sing ngarepe ki lho. Sing sebelah Pak Sugeng kae. Kayaknya suwe urung ana sing disembelih. Soalnya ngeliatnya syaratnya ngenteni wedhus sing cacat lho, ora ning cacat. Itu. Iya. Suwe banget kae. Itu nikmat apa? Batin yang bersifat apa? Duniawi gitu. Ya, adapun sifat batin yang bersifat apa? Ukhrawi apa? Nikmat batin yang bersifat apa? Ukhrawi apa? Bersifat agama. Iya. Bersifat agama apa? Itu dijelaskan dalam hadis, dalam riwayat Imam Qurtubi, ketika Rasulullah ditanya, "Adz-dzahiru," nikmat zahir itu apa? Yang secara agama, al-islamu, ya, kata beliau, "wa ma hasuna min khuluqik." Nikmat zahir itu Islam dan akhlak yang baik. Itu nikmat agama. Ya, kalau nikmat lahir apa kata beliau? "Ma sutiru 'alaika min sayyi' amalik." Masyaallah. Nikmat batin itu adalah keburukan-keburukanmu ditutup sama Allah. Itu nikmat batin. Jadi kalau kita melakukan keburukan tidak ada orang yang tahu, itu berarti sedang ditutup sama Allah, dan itu nikmat batin. Siapa di antara kita yang nggak pernah berbuat buruk? Pasti pernah. Dan ketika tidak ada orang yang tahu, berarti Allah menutupi aib-aib kita. Itu namanya nikmat batin yang bersifat agama, ukhrawi. Gitu ya. Makanya jangan membuka apa yang telah Allah tutup dengan cerita sama orang lain. Dalam hadis sahih disebutkan, kalau seorang semalam berbuat buruk, kemudian paginya cerita sama temannya, berarti dia telah membuka aib yang sudah Allah tutupi untuknya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Kadang-kadang doa kita ini, kita minta apa? Kan doa itu dalam hadis Tirmidzi ada 3. Satu, dikabulkan seperti yang kita minta di dunia, ya, dan itu masih bersifat ujian. Hati-hati. Tahu Qarun ya? Qarun itu berdoa supaya kaya, ternyata diberi kekayaan malah ingkar kepada Allah. Yang kedua, ya, doa kita itu diganti dalam bentuk dijaga dari fitnah. Jadi bisa jadi dewek njaluk apa orang terkabul, tapi Allah ganti dengan aib-aib kita ditutupi sama Allah. Terganti dengan kita selamat dari musibah, selamat dari bahaya gitu. Liane kenang Covid, dewek-dewek ora. Oh, berarti ini mungkin doanya gitu. Dan yang ketiga, ditunda di akhirat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi. Jadi doa yang kita minta ditahan, tapi nanti di akhirat diberikan semua karena Allah sayang dengan kita. Ya, karena Allah tahu kualitas iman kita. Kalau diberikan di dunia, kayaknya kayak orang ngaji maning kayak gitu. Kayaknya orang sholat maning begitu. Jadi ditahan.
Karena kualitas imannya seperti itu. Sehingga dalam riwayat ada penduduk surga yang merajuk kepada Allah. Ya Allah, nikmat di surga. Waalaikumsalam. Sangat banyak. Tapi kenapa ditambah terus? Apa kata Allah? Itu dulu doa-doamu di dunia yang sengaja aku tahan dan aku berikan sekarang di surga semuanya. Bedanya apa? Kalau terkabulnya doa di dunia masih bersifat fitnah, ujian. Tapi kalau dikabulkan di akhirat berarti murni nikmat, karena di surga tidak ada ujian lagi. Kecuali bagi ahli fatrah. Ya, ahli fatrah itu orang yang hidup tidak pada masa tidak ada nabi. Itu ya. Sudah ya, baik. Terus wa dan minan nas, sebagian manusia, man ada yang yujadilu, mendebat fillah, di jalan Allah, tentang agama Allah, bi ghairi ilm, tanpa ilmu, wala, dan tidak juga huda, tanpa petunjuk, wala, dan juga tanpa kitab pedoman munir yang mencerahkan gitu. Jadi kadang-kadang orang itu ada yang mendebat masalah agama tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa apa? Kitab yang nyata, dan itu tanda-tanda penyakit hati. Itu tanda-tanda orang yang tidak dapat nikmat lahir dan batin. Itu dia tidak akan menerima kebenaran, susah itu. Sebagaimana Abu Thalib. Abu Thalib itu kan tidak mau itu karena kesombongan di dalam jiwanya, karena dia masih berpegang teguh pada keyakinan nenek moyangnya. Itu yang dilanjutkan dengan ayat 21. Satu ayat lagi ya, sudah siang ini. Wa dan idza, apabila qila, dikatakan la kepada hum mereka, ittabi'u, apa? Ikutilah ma, apa, anzala, yang menurunkan Allah, yang Allah turunkan. Qalu, mereka membantah bal. Ya, kalau ada kata bal berarti menunjukkan bantahannya. Bal, tetapi nattabi'u, kami mengikuti ma, apa, wajadna, yang telah kami dapati, alaihi, atasnya, aba'a, oleh bapak-bapak kami, maksudnya tinggalan-tinggalan nenek moyang kami. Jadi kalau ada orang yang diajak menuju kepada agama Allah, jawabannya apa? Sorosang nguagi sing wis anak gitu. Orosa apa? Orosa ngrubah-rubah sing wis anak. Ke wis kawit biyen wis kakini niku kayak. Nah itu. Yang begitu tanpa dasar agama. Nah, alasannya begitu. Maka dikatakan awalau kana, apakah mereka itu ya berdalih seperti itu ya lantaran asyaiton, ya disebabkan setan yang yad'uhum, mengajak mereka ila kepada azab, siksa as-sa'ir, yang menyala gitu kan. Kan ini banyak yang dulu yang ayat Al-Baqarah itu awalau kana bahum la yaqiluna syai'au wa la yahtadun. Itu kan untuk mendebat mereka. Kenapa kalian mengikuti tinggalan-tinggalan nenek moyang yang tidak jelas, padahal nenek moyang kalian itu juga orang nganggo utek gitu, asal gawe-gawe tok. Istilahnya otak-atik gatuk tanpa ilmu yang benar itu, tanpa perbandingan. Ada juga yang surat apa? Surat Al-Maidah itu, awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'a. Ya, bukankah nenek moyang mereka tidak tahu menahu masalah itu, mereka hanya ngira-ngira aja gitu. Kenapa diikuti? Nah sekarang yang ketiga apa? Asyaitan. Itu semuanya terjadi karena tipu daya dari setan yang mengajak kepada siksa yang menyala-nyala, dan gitu. Dan ini sebenarnya ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad ya, dan kita semuanya orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Kadang-kadang kita mau mengajak orang berbuat baik itu alasannya lah wis kat biyen kaya kiye gitu. Jadi itu supaya bersabar ya. Nah, dan ayat 22, satu lagi deh. Waman yuslim, dan barang siapa yuslim apa? Berserah diri. Islam itu ditafsirkan oleh para ulama dua, satu ikhlas, dua tawakal. Jadi barang siapa ikhlas dan tawakal, wajhahu, wajah itu dirinya maksudnya. Kenapa diri itu menggunakan wajah? Karena manusia itu biasanya muka ini menjadi patokan gitu ya. Jadi makanya kan ada mau ditaruh di mana mukamu gitu ya, mukaku gitu kan. Itu jadi harga diri seseorang biasanya simbolnya dengan apa? Wajah, itu wajahnya. Ya. Ilallah, kepada
Allah. Wa huwa, dan dia muhsin, berbuat ihsan. Ihsan itu kata para ulama ada dua. Yang pertama, ihsan kepada Allah, itu sesuai hadis yang riwayat Imam Muslim Bukhari itu, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Bahwa merasa berada dalam pengawasan Allah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, Allah pasti melihatmu. Ihsan kepada manusia adalah membantu menolong orang lain. Itu maksudnya. Ya. Jadi menolong orang lain dengan ikhlas. Ya, jadi tanpa pamrih dari manusia. Jadi tulus. Ya, itu memang berat ya, kadang-kadang kita nulung orang, sing ditulung orang ana matur nuwune, orang ngeton maning. Terus sukses lebih sugih kang dewek. Itu biasanya mendedek ya. Itu. Kalau kita pakai nafsu dunia, ya begitu ketemu kok ya tolong sih. Tapi kalau pakai akhirat ya enggak. Kita malah senang. Kenapa? Man dalla ila khair, barang siapa menunjukkan kebaikan, dia dapat pahala kebaikannya. Yang kemarin malam itu, kemarin pagi tentang hadis kan. Jadi kalau kita bantu orang dan orang itu kemudian dengan bantuan kita ajari menjadi sukses, ya selama dia sukses kita dapat pahala terus. Itu kan akhirat. Cuma ya berat sih kayak gitu. Apa mending kayak suksesnya melebihi dewek. Makanya ada istilah, profesi yang paling tulus apa? Guru. Ya, karena guru pendidik itu kapanpun tetap guru. Tapi muridnya bisa jadi, iya bisa jadi apa-apa begitu. Iya guru ya kayak gue lah. Hanya ngomong dosen yang ya orang kepenak kayak gitu. Ya guru lah gitu. Ya itu. Ya nyong ya orang kepenak kayak gitu. Ya itu. Jadi karena makanya, tapi sebenarnya itu bicara profesi, ya kan? Tapi kalau bicara amalan yang baik yang bersifat menyeluruh itu apa? Mengajarkan orang kebaikan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati sab'i wa ahlal ardina was sab'i wa hatta namla fi juhriya wa hatta al-hut dakhil al-bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair. Itu Allah, malaikatnya, penduduk langit 7, penduduk bumi lapis 7, semua binatang yang ada dalam sarangnya, semua ikan-ikan yang berada di dasar air, memberi sholawat kepada orang yang mengajari orang kebaikan. Nah, itu. Jadi orang yang mengajari kebaikan itu Masya Allah gitu. Berkaya akeh teman-teman. Ngono sih. Ya ngajar kebaikan kan tidak harus kayak gini, banyak hal. Jangan ngajarkan di rumah kepada anak, pada istri gitu. Kita sebagai kepala rumah tangga membiasakan baik di rumah, terus nanti dilanjutkan oleh anak-anak kita. Ya selama itu kita dapat pahala. Contoh gini, saya pernah ngisi pengajian halal bihalal di Bukateja. Itu yang hadir 1000. Ya, dan saya tanya, ini semuanya keluarga Pak. Sudah sampai mana? Sudah sampai udek-udek siwur. Ya, gue wis lagi meteng. Kan anak, putu, buyut, canggah, cicit, wareng, udek-udek siwur. Baru gue petarangan bodol, petarangan bubrah. Adalah nama-nama itu. Loh kok bisa begini? Mbahnya udah meninggal udah lama, udah jauh sekali, kita juga nggak jumpai. Kok bisa begini? Ya ini ajaran mbah kami. Masya Allah. Jadi mbah kami itu sangat menekankan silaturahmi. Dan betul itu ada 1000, tur atau gede banget kok. Banyak sekali itu di Bukateja. Saya Masya Allah. Ini kayaknya nggak urunan gawe apa bisa kayak gawe supermarket. Banyak sekali. Coba. Dan ternyata semuanya ngomong, termasuk yang sambutan, ini ajaran eyang kita gitu. Jadi berarti kan selama itu eyangnya pahalanya ngalir terus itu, apalagi itu anak-anaknya, turunannya semua. Yang salah satu amal jariah kan doa anak. Nah itu kalau amalan baik begitu. Ya. Tapi sing apik, paham nggak? Iya. Tapi anak juga sing kepriwe, iki nyorep dodol. Minggu dukune disit, ki ajarane yang dhewek. Wah. Yang iki dosa urut-urutan ke. Wa man sanaf lisam sunatan sayyi'atan. Kan ada kan kayak gitu kan? Ada itu. Terus mana tadi?
Faqad sungguh istamsaka dia berpegang teguh bi kepada urwah itu buhul ikatan, tali. Buhul. Ngerti buhul, Mbok? Tali mati atau tali koci ya, itu buhulan. Uthqa yang kokoh gitu. Wa dan ilallah kepada Allah lah akibatul umur, kembali segala persoalan, segala urusan gitu. Cukup untuk hari ini. Baik, kita akhiri. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.